Perkenalkan, nama saya Cut Nurul Hafifah. Ini adalah topik yang akan saya diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama, apa itu malnutrisi dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Kemudian kaitannya dengan anak dengan kanker. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan kemudian memberikan tata laksana pada anak yang sudah mengalami malnutrisi dengan kanker. Dan mungkin sedikit saya singgung mitos dan fakta seputar nutrisi ini banyak sekali biasanya terkait dengan kanker anak ya. Baik, ini sebagai pendahuluan, kanker anak ini yang seringkali datang itu sudah dalam kondisi terlambat ataupun sudah stadium lanjut sehingga memang seringkali berat badannya sudah di bawah dari rata-rata atau panjang badannya sudah terpengaruh ya. Nah, apa itu malnutrisi? Kita harus mengetahui bahwa malnutrisi itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Definisinya sendiri malnutrisi artinya adalah gizi yang salah ya. Jadi bisa bentuknya lebih ya, gemuk, atau bentuknya kurang, kurus ya. Atau yang seringkali nggak disadari adalah bentuk malnutrisi itu adalah pendek dibandingkan dengan teman seusianya. Ya, jadi ini juga adalah suatu bentuk malnutrisi ya. Jadi seorang anak yang pertumbuhannya baik, berat badan maupun tinggi badannya harus sesuai dengan kurva pertumbuhan ya. Anak-anak dengan kanker bisa mengalami 3 bentuk dari malnutrisi ini ya. Itu yang harus kita sadari bersama-sama. Nah, kenapa sih anak kanker itu rentan mengalami malnutrisi? Yang pertama karena kankernya itu sendiri, yang kedua karena terapi kankernya ya. Ada reaksi radang, kemudian mengakibatkan berbagai hal. Bisa jadi undernutrisi, jadi tadi jadi kurus, atau jadi over, jadi obesitas ya. Yang under gara-gara apa? Biasanya karena asupannya kurang, karena mual, muntah ya, nggak nafsu makan. Yang kedua, metabolismenya naik karena ada kanker, tubuhnya butuh energi yang lebih banyak. Yang berikutnya adalah anak itu memang sedang tumbuh, sudah dia butuh energi buat tumbuh, ditambah lagi metabolisme kanker, kemudian sehingga jadi kebutuhan nutrisinya berlebih-lebih, jadi dia jadi gizinya mengalami gizi kurang ya. Atau yang overnutrisi biasanya faktornya adalah pilih makannya jadi pilihannya kurang baik. Contoh misalkan maunya makannya yang manis-manis ya, yang snack-snack, biskuit misalkan ya. Padahal itu pilihan makanan yang nutrisinya tidak lengkap ya. Berikutnya juga karena banyakkan duduk, banyak di rumah sakit, mungkin jadi kurang aktivitas fisik ya. Atau karena pengaruh yang lain, growth hormonnya juga tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya jadi kelebihan berat badan ya. Nah, ini adalah data malnutrisi anak dengan kanker di RSCM. Ini penelitian Dr. Ganda Ilmana di tahun 2019. Datanya adalah dari Januari sampai Juni, kita lihat di 6 bulan. Ada 70 pasien, usianya dari mulai usia 5 bulan sampai dengan 16 tahun. Ternyata sebagian besar anak-anak yang mengalami malnutrisi itu kalau kankernya tipenya jenis yang tumor padat. Jadi misalkan tumor Willems, kemudian nefroblastoma ya. Lebih sering yang tumornya tumor padat dibandingkan tanda kutip tumor cair seperti leukemia ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya masanya cukup besar sehingga mendesak mungkin ususnya, mendesak kemudian lambungnya, jadi makannya cuma bisa sedikit ya. Tapi ada juga anak-anak dengan leukemia yang mungkin hatinya membesar atau limpahnya membesar juga sehingga mengganggu proses makan. Nah, apa sih dampaknya kalau mengalami malnutrisi? Ternyata dari datanya ada itu, anak-anak dengan gizi kurang atau gizi buruk itu resiko kematiannya lebih besar. Ya, 1 dari 4 pasien yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk itu bisa beresiko meninggalnya lebih banyak dibandingkan dengan yang gizi baik. Ya, kalau yang gizi baik hanya 4 dari 100. Ya, jadi oleh karena itu penting sekali untuk menjaga supaya status gizi anak-anak kita dengan kanker tetap terjaga baik. Nah, apa sih yang menyebabkan status gizi bisa turun pada anak kanker? Ini bisa bermacam-macam. Ada yang terkait terapi kankernya itu sendiri ya, kemo, radiasi, dioperasi, ada nyeri, ada kemudian mulutnya jadi kering, ada sariawan, ada mual. Kemudian ada yang terkait anaknya sendiri,
perubahan metabolisme, ada apa namanya ya, mediator-mediator reaksi radang ya, sehingga anaknya jadi anoreksia ya, jadi nafsu makannya turun. Kemudian pengosongan lambungnya juga jadi lebih lambat ya. Kemudian apalagi terkait psikologis dan sistem saraf ya. Perubahan pada organ penghindu dan rasa, rasanya lebih tawar, makanan dicium makanan juga nggak enak ya, sehingga anak kemudian menolak makan. Dan yang terakhir sendiri adalah efek dari tumornya, karena tumornya besar sehingga terjadi sumbatan di saluran cernanya, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi juga ada beberapa faktor yang menyebabkan anak dengan kanker ini gemuk ya, terutama pada anak dengan leukemia dan tumor otak ya. Apa saja? Biasanya karena retensi cairan dari pengaruh obat atau nafsu makannya bertambah, terutama anak-anak yang dapat obat steroid ya. Biasanya makan terus, nanti kalau misalkan dikurangin biasanya protes dokter, anaknya makan terus begitu ya. Dan yang terakhir adalah memang aktivitas fisiknya yang kurang tadi. Nah, akibatnya apa? Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yang jangka pendek apa? Biasanya karena berat badannya kurang, dia kalau dikasih dosis yang biasa nggak sanggup. Lebih heboh reaksinya, lebih gampang muntah-muntah, lebih gampang diare ya. Padahal dosisnya kita mesti disesuaikan dengan sudah ada dosis targetnya nih misalkan seperti itu ya. Tapi karena dia reaksinya berlebihan, jadi mungkin dosisnya perlu diturunkan seperti itu ya. Sehingga respon kemonya juga tidak sesuai dengan harapan. Atau jadwal terapinya jadi tertunda karena muntah-muntahnya terlalu heboh atau muncul infeksi. Kemudian juga tadi gampang lelah, muncul gampang anemia atau kadar protein dalam tubuhnya turun, hipoalbumin. Dan penyembuhan sumsum tulangnya jadi lebih lambat di antara jadwal kemoterapi. Atau tadi dosisnya mesti diturunkan ya. Sehingga akibatnya kualitas hidupnya kurang baik dan stresnya meningkat. Juga lebih rentan terkena infeksi. Nah, yang jangka panjang apa? Yang jangka panjangnya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi pertumbuhannya jadi terhambat ya. Nanti tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya ya. Kemudian di akhirnya nanti di usia dewasa mungkin tinggi badannya akan jadi pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Dan kesintasan atau survivalnya jadi menurun. Yang tidak disadari adalah nanti begitu dia memasuki usia sekolah ataupun sedang sekolah, gak ada gangguan kecerdasan dan perkembangan. Dan di kemudian hari bisa ada resiko sindrom metabolik. Kenapa? Karena tadi badannya pendek sehingga nanti gampang menjadi gemuk, gampang kena penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian kolesterol dan lain-lain, serta angka kematian juga akan meningkat. Satu lagi, tulangnya juga gampang keropos. Apa yang mesti kita lakukan? Harus kita cegah dengan deteksi dini. Jadi jangan sampai datangnya sudah dengan kondisi gizi buruk atau sudah obesitas. Jadi yang harus dipantau oleh Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak dengan kanker, mesti tahu berat badan dan panjang tinggi anak saya ini sebenarnya normal atau tidak. Pada anak-anak dengan pembesaran hati dan limpa, atau misalkan ada tumor yang bentuknya tumor padat, maka yang dipantau adalah lingkar lengan. Sebelah kiri biasanya diukur, dicari tengah-tengahnya ya, dari ujung atas sampai bawah, tengah-tengahnya mana sih lingkar lengan tengahnya, kemudian diukur ya. Kemudian harus diplot ke kurva pertumbuhan. Supaya gampang, Bapak Ibu boleh pakai, sekarang zamannya milenial semuanya pakai gadget. Di IDAI punya aplikasi Primaku, masukkan berat badan dan tinggi badan anak Bapak Ibu, apakah sudah sesuai nih? Berat badannya berapa, panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, nanti bisa kelihatan tuh di situ, oh pertumbuhannya bagus atau tidak. Nah, kalau yang pakai lingkar lengan gimana? Lingkar lengan yang dianggap sebagai gizi baik itu adalah kalau minimal 12,5 ya. Batasnya ini. Kalau di atas bagus, nah kalau di bawah kita bilang nih masih kurang nih. Kenapa? Ya mungkin tadi karena asupannya masih kurang atau metabolisme masih berlebihan, ya. Nah, sekarang risiko anak dengan kanker mengalami malnutrisi itu tergantung tipe, stadiumnya, serta penyebarannya sudah sampai mana. Yang sebelah kiri ini adalah yang resiko tinggi mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Yang tengah ini resiko sedang mengalami gizi kurang, gizi buruk. Yang ini yang resiko tinggi menjadi gemuk. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan nih anak saya ada di mana. Resikonya lebih gampang jadi gemuk apa lebih gampang jadi gizi buruk, ya.
Yang gampang jadi gizi buruk atau gizi kurang biasanya apa? Tumor padat stadium lanjut, ya stadium 3 atau 4, misalkan neuroblastik atau stadium 4 itu gampang jadi gizi buruk atau gizi kurang. Jadi kita udah siap-siap, oh oke, ini anak saya mungkin berat badannya turun. Sebaliknya, anak-anak dengan leukemia limfoblastik akut yang menerima radiasi kepala atau menerima steroid dosis tinggi atau lama, itu beresiko lebih gampang gemuk. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu resikonya ini, baru kita menentukan nih apa yang harus diberikan nih makanannya. Disesuaikan dengan resiko tadi. Kalau resiko tinggi dia mengalami gizi kurang atau gizi buruk, ya, kita nanti harus ukur tadi berat badan, panjang badannya, status gizinya baik atau tidak. Kalau status gizinya masih baik, kita bisa berikan makanan yang berdensitas kalori tinggi. Tadi yang disebutkan oleh Prof. Bida adalah tinggi kalori, tinggi protein. Tapi kalau status gizinya menurun, nafsu makannya nggak bagus, kita harus jaga supaya nggak turun lagi. Nah, ini pada kondisi tertentu maka butuh nutrisi enteral. Apa tuh nutrisi enteral? Nanti saya berikan contoh gambarnya. Ya. Yang ini seringkali ditakuti oleh orang tua. Saya nggak mau nih dok kayak gini. Tapi kita harus timbang-timbang mana yang manfaatnya lebih banyak untuk kebaikan anak tersebut. Ya. Nah, ini resiko rendah untuk mengalami gizi buruk atau gizi kurang ya. Malah dia beresiko mengalami obesitas ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah nasihat diet seimbang. Artinya apa? Artinya kalau yang seperti ini jangan kasih tinggi protein, tinggi kalori. Nanti dia makin gemuk ya. Ini harus diperhatikan supaya tidak makin gemuk ya. Nah, kalau ada mual, muntah, diare, ada sariawan, ada gangguan menelan, maka kita berikan obat sesuai dengan masalah yang ada, lalu kita pantau apakah membaik atau tidak setelah pemberian obat. Kalau tidak, maka mungkin butuh bantuan juga dengan pemberian nutrisi antaran melalui selang makan, atau kalau misalkan memang lagi heboh-hebohnya, misalkan diarenya heboh banget, muntahnya heboh banget, maka mungkin perlu dibantu dengan nutrisi dari infus. Nah, terus sekarang kalau makanan untuk anak kanker, apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang penting adalah setiap zat gizi itu terpenuhi. Jadi kalau lagi makan mesti ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, kemudian vitamin dan mineral terkandung dalam tiga sumber ini plus sayur dan buah sesuai dengan kebutuhan sesuai usia. Ya. Kalau misalkan masih minum ASI, maka dilanjutkan minum ASI-nya. Kalau sudah tidak, maka boleh ditambah dengan susu tambahan. Ya. Nah, karbohidrat bisa apa saja? Boleh makan nasi, ubi, kentang, singkong. Nggak mesti nasi saja. Boleh yang lain. Mau makan roti boleh dok? Boleh. Itu adalah sumber karbohidrat juga. Kemudian sumber protein, kita mengutamakan sumber protein hewani karena asam aminonya lengkap. Ya. Apa yang boleh? Daging boleh, ayam, ikan, telur, produk susu, tempe, tahu juga boleh. Ya. Kemudian sumber lemak, bisa santan, bisa minyak, bisa butter. Jumlahnya disesuaikan dengan masing-masing usia. Ya. Kalau misalkan gini, lagi banyak mual dan muntah, makannya cuma bisa sedikit-sedikit, nggak masalah. Tapi di sekali makan itu kita kasih makanan yang kandungan gizinya sudah lengkap. Contoh, aduh enaknya cuma makan buah-buahan saja. Oke, kita pilih buah yang kalorinya lebih tinggi, misal pisang, alpukat, kemudian mangga. Kalau sukanya misalkan, dok anak saya cuma doyan buah naga saja sama jeruk, boleh. Supaya nambah kalori, kita tambah yogurt contohnya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Bida ya. Atau kalau misalkan, dok anak saya cenangnya cemal-cemil, boleh, nggak apa-apa, cemal-cemil, tapi cemal-cemilnya pilih yang kalori tinggi. Contoh misalkan, makan roti. Jangan cuma makan roti pakai meses aja. Roti sama meses cuma dapat karbo lagi. Supaya bisa dapat protein sama lemak, misalkan makan roti dioles pakai mentega sedikit, kemudian pakai tadi senangnya pakai meses boleh, yang kurang adalah proteinnya. Proteinnya apa? Oh, ditambah keju misalkan seperti itu. Atau anak saya nggak suka keju, nggak apa-apa. Si rotinya celup dulu pakai telur, dipanggang dulu misalkan supaya dapat protein sama dapat lemak. Jadi tanda kutip makanannya cemilan, nggak apa-apa, asal kalorinya bisa terpenuhi dari makanan tersebut. Ya. Nah, sebagian anak dengan kanker tidak bisa mengandalkan makanan dari mulut saja. Kita perlu membantu dengan menjaga status gizinya. Ya.
Oleh karena itu, terkadang dokter nutrisi kadang suka memutuskan ini mau nggak mau mesti dipasang selang makan dulu sementara waktu. Sementara waktu sampai kapan, Dok? Misalkan lagi sariawannya hebat banget, nggak bisa makan dari mulut. Ya kita bantu sementara waktu. Nanti kalau sariawannya sudah hilang, ya kita lepas. Atau kalau misalkan dia status gizinya sudah gizi buruk, maka kita pasang sampai dengan status gizinya membaik. Nanti kalau udah gizi membaik, kita lepas. Ya. Apakah artinya tidak bisa makan dari mulut? Tidak. Boleh, anak dengan NGT itu boleh makan dari mulut. Kecuali kalau ada gangguan menelan ya, misalkan anak-anak dengan gangguan kesadaran, misalkan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan dia bisa makan dari mulut, silahkan. Jadi berapa yang dia sanggup makan dari mulut, berapa yang sanggup minum dari mulut, silahkan. Baru sisanya dibantu dengan selang makan. Ya, jadi ini tujuannya adalah membantu saja, bukan keseluruhan. Nah, kalau tata laksana nutrisinya tepat, maka kita bisa menghindari perburukan status gizi. Ini penelitiannya yang kita jaga supaya gizinya tetap baik. Waktu diagnosis 55 kita jaga dengan tata laksana nutrisi yang baik. Pada akhir pengamatan di 6 bulan 62% malah bertambah ya yang status gizinya baik ya. Yang di awal dia gizi baik, yang di akhir bertambah ya. Yang gizi kurang itu berkurang. Yang gizi buruk walaupun belum banyak perkurangannya tapi juga ada berkurang. Ya, yang overweight sama obesitas jangan sampai bertambah. Nah, gitu. Dengan tata laksana nutrisi yang baik, kita bisa menjaga supaya status gizi anak tersebut tetap baik. Nah, sekarang saya akan bahas beberapa mitos nih. Ada diet neutropenia, ya sering kalau misalkan Bapak Ibu baca, ada tuh diet neutropenia untuk anak dengan kanker. Atau kalau anak kanker tuh mesti banyak makan antioksidan, atau diet alkalin, atau kalau anak dengan kanker nggak boleh sama sekali makan gula, Dok. Nah, kita bahas ya. Ini benar atau ini masih mesti kita pertanyakan ya. Nah, mungkin iseng nih kalau ada Bapak Ibu yang bisa ketik di kolom chat, coba dilihat pertanyaan saya ini mitos atau fakta. Diet neutropenia mengurangi infeksi pada anak dengan kanker ya. Ini mitos atau fakta? Boleh dijawab di kolom chat. Kalau menurut Bapak Ibu ini mitos, jawab mitos. Kalau ini fakta, jawab fakta. Silahkan, kalau ada yang berkenan silahkan dijawab ya. Nah, apa sih diet neutropeni? Diet neutropeni ini katanya ditujukan untuk anak-anak dengan kanker yang kekebalan tubuhnya menurun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mencegah bakteri dan mikroorganisme lain dalam makanan menginfeksi pasien kanker. Ya, katanya seperti itu. Jadi katanya nggak boleh makan buah dan sayur mentah, daging, ayam, ikan, telur setengah matang. Kemudian nggak boleh makan salad, nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh minum susu segar, nggak boleh minum yogurt atau produk mengandung probiotik, nanti jadi infeksi. Benar apa enggak ya, kita bahas ya. Ini adalah bukti ilmiah diet neutropenia ya. Jadi level bukti ilmiah yang paling tinggi itu adalah kalau di dunia kedokteran itu namanya systematic review dan meta analisis ya. Nah, kesimpulannya nih saya bacain aja ya. Ini adalah mitos ya. Saat ini tidak ada bukti yang bisa mendukung diet neutropenia pada pasien-pasien dengan neutropenia. Jadi pasien kanker yang mengalami neutropenia. Neutropenia itu artinya si sel darah putihnya yang namanya neutrofil itu turun, ya. Itu nggak ada buktinya, ya. Yang penting dikerjakan adalah sama seperti anak lainnya, harus memenuhi keamanan pangan. Apa itu? Cuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan setelah selesai memasak. Memisahkan makanan yang mentah sama yang sudah bisa dimakan langsung. Masak hingga matang dan menyimpan dengan betul ya. Apa itu masak dengan matang dan menyimpan? Nanti akan saya tampilkan contohnya ya. Ini rekomendasi bagi pasien kanker dari Food and Drugs Administration seperti Badan POM-nya di Indonesia gitu ya. Ini yang di Amerika. Buah dan sayur segar boleh dikonsumsi asalkan dicuci bersih ya. Kemudian pakai makanan yang kaleng itu harus dibersihkan tutupnya sebelum membuka. Memasak hingga matang dan menyimpan makanan di kulkas dengan suhu aman. Ini contohnya. Nih, suhunya kalau misalkan mau masak ayam itu sampai dengan harus minimal 82 derajat tuh minimal. Selama minimum 15 detik. Ya, ini minimumnya. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Kemudian misalkan daging giling itu minimal dimasaknya 71 derajat selama 15 detik. Kalau lebih nggak apa-apa.
Kemudian setelah dimasak, dia harus disimpan dalam suhu minimal 60 derajat. Jadi sebelum dimakan lagi harus dipanaskan dulu. Karena kita nggak tahu nih 60 derajat atau enggak ya ini ya. Ya udah masak aja sampai mendidih lagi gitu ya, dipanasin ya. Nah, kemudian semua makanan yang sudah dimasak dalam 2 jam harus dikonsumsi ya. Kalau misalkan dia sudah dibiarkan di suhu ruangan, maka harus dipanaskan lagi ya. Sebisa mungkin mengkonsumsi makanan dalam bentuk fresh. Nah, kemudian menyimpan makanan, berapa lama boleh nyimpan makanan? Ini ada di kulkas berapa lama, di freezer berapa lama ya. Contoh saja, misalkan ya, steak atau ayam panggang di kulkas maksimal disimpannya 3 sampai 5 hari. Ya. Kalau misalkan di freezer boleh sampai 4 bulan ya, tapi kalau 3 sampai 5 hari ya kalau nggak habis ya udah mesti dibuang. Atau contoh makan pizza misalkan ya, di kulkas maksimal 3 hari. Habis itu kalau nggak habis ya udah jangan dimakan lagi, mesti dibuang ya. Ini contoh. Nah, berikutnya adalah mitos berikutnya. Mengkonsumsi antioksidan dapat membantu pengobatan kanker. Benar apa enggak? Mitos atau fakta? Dokter Jud, waktunya Ya. tinggal 2 menit. Siap dok, sudah mau selesai. Banyak yang jawab mitos yang tadi ya. Kalau yang sekarang banyak yang jawab fakta. Wah, udah pada hebat-hebat nih ya. Oke, antioksidan itu apa sih? Antioksidan itu sebenarnya fungsinya adalah melawan radikal bebas ya. Radikal bebas ini adalah molekul yang merusak sel ya. Nanti antioksidan ini akan menetralisir. Ini penelitiannya ya, bukti ilmiahnya, sistematik reviewnya. Saat ini datanya masih tidak konklusif ya, bahwa ada efek antioksidan terhadap, terutama adalah untuk anak-anak yang menjalani kemoterapi ya. Ini ada penelitiannya lagi bahwa dari beberapa penelitian ternyata antioksidan ini punya efek superior untuk mengurangi toksisitas akibat kemoterapi. Jadi saat ini buktinya masih conflicting, tapi sepertinya cukup menjanjikan ya, bisa membantu untuk mengurangi efek pasca kemoterapi. Lalu makanan tinggi antioksidan itu apa contohnya? Makan bayam, minyak zaitun, makan kacang-kacangan ya, makan omega 3 nih, nggak mesti salmon kok, boleh makan ikan laut yang lain juga boleh, nggak apa-apa ya. Vitamin C, makan tahu, buah-buahan, dan bawang-bawangan juga boleh ya. Ini punya efek antioksidan. Kemudian berikutnya mitos atau fakta, diet alkalin. Nah, ada mungkin yang belum tahu diet alkalin ya. Jadi diet alkalin itu katanya makanan asam mengubah keseimbangan pH tubuh menjadi kanker jadi subur ya. Faktanya asam basa tubuh kita ini tidak dipengaruhi oleh makanan asam ya, ataupun minum air alkalin. Sekarang banyak tuh katanya minum air alkalin supaya badannya sehat ya. Sedangkan tubuh kita sebetulnya asam basanya itu tidak diatur oleh makanan yang masuk ke saluran cerna ya. Ini juga penelitiannya mitos ya. Jadi ini tidak berguna untuk anak-anak dengan kanker. Yang terakhir, konsumsi gula berkaitan dengan peningkatan resiko kanker ya. Banyak yang mengatakan bahwa harus stop semua konsumsi gula karena gula itu mensuplai makanan bagi kanker. Makanya sebetulnya tubuh kita ini mengambil energi dari gula ya. Dan tetap butuh gula walaupun bentuknya bukan gula sederhana ya. Gula sederhana ini malah beresiko menyebabkan obesitas. Jadi yang mesti diambil adalah gula yang kompleks ya. Jadi yang mesti dihindari adalah sugary foods, makanan yang rasanya terlalu manis atau minuman yang terlalu manis ya, supaya kita tidak menjadi risiko obesitas yang meningkat akibat dari mengkonsumsi makanan yang banyak gulanya ya. Jadi gula tetap boleh tapi dalam kadar yang tertentu dan jenisnya harus kita perhatikan, bukan gula sederhana. Masih banyak jenis diet yang lain yang saat ini manfaatnya masih belum tahu dan kita mesti hati-hati dalam menerima informasi ya. Kesimpulannya adalah nutrisi merupakan salah satu komponen penting dalam tata laksana kanker.
malnutrisi harus dicegah sejak awal supaya kita bisa meningkatkan kesintasan anak dengan kanker. Kemudian berbagai mitos dan fakta harus kita telaah dulu sebelum diterapkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Yeti.